Bab 534, Fin Celestial berjubah hijau. Siapa orang ini? Bagaimana dia begitu mendominasi? Petik 2. Saya tidak tahu, tapi saya pikir saya melihatnya menembak paragon dari Stellar Luna Sekte, Qian Xinyu, sampai mati sebelumnya. Apa? Banyak pembudidaya terkejut. Qian Xinyu telah mengolah Solar Luna Stellar Lumen, peringkat ke-92 dari peringkat fenomena sebelumnya dan merupakan teladan terkenal dari wilayah utara Tianhuang, untuk berpikir bahwa dia akan dibunuh di reruntuhan kian besar. Dia hanya berada di ranah inti emas tahap awal dengan busur. Bahkan jika busurnya adalah senjata roh semu, bisakah dia bertahan melawan begitu banyak dari kita? Seseorang berteriak dengan ekspresi dingin. Arti dari inti emas itu jelas. Dia ingin mengubah Su Zimo menjadi target semua orang. Sambil menyeringai, Su Zimo menoleh ke arah orang itu dan berkata dengan dingin, tentu saja, aku tidak bisa bertahan melawan semua orang dengan satu busur. Tapi, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Mengangkat busur penyembunyian bulannya, Su Zimo menarik tali busurnya. Guyuran, garis keturunannya melonjak dengan kekuatan yang sangat besar, mirip dengan tsunami yang mengamuk. Banyak pembudidaya terkejut. Darah tsunami. Beberapa pembudidaya berseru. Mencicit, mencicit. Tali busur bergetar dan secara bertahap ditarik, mengeluarkan suara mencicit. Busur penyembunyian bulan tidak berat dengan sendirinya, tetapi seseorang tidak akan bisa menarik tali busurnya kecuali mereka memiliki kekuatan surgawi yang mengejutkan. Itu juga alasan mengapa kekuatan membunuh busur penyembunyian bulan begitu menakutkan. Sebuah panah tunggal yang ditembakkan tidak hanya memiliki kekuatan dari busur penyembunyian bulan kuasa Conate itu sendiri, tetapi juga ledakan garis keturunan yang digunakan untuk menarik tali busur. Sebuah panah merobek udara dengan kekuatan luar biasa dengan kecepatan kilat. Bulan bersinar terang di langit malam. Seolah tersedot oleh kekuatan misterius, cahaya bulan mengalir ke pelukan Su Zimo terus-menerus, mengeluarkan gelombang kejut energi yang bergetar. Su Zimo tampak seperti sedang memeluk bulan purnama. Kultivator yang berbicara dan sekarang menjadi sasaran Moon Concealment Bow merasa rambutnya berdiri dan tersentak. Bahkan, dia melihat halusinasi dari lubuk hatinya. Tidak ada cara baginya untuk menghindari panah itu sama sekali. Seketika keringat dingin mengucur dari dahinya. Keringat menetes ke mata pria itu tetapi dia tidak berani berkedip sama sekali. Dia takut dia tidak akan pernah membuka matanya lagi setelah berkedip. Garis pandangnya menjadi kabur setelah tertutup keringat. Sosok Su Zimo sepertinya sudah menghilang, hanya menyisakan bulan purnama di udara dengan niat membunuh yang mengerikan. Berdengung, Su Zimo melepaskan ujung jarinya dan tali busurnya bergetar hebat. Cahaya surgawi meledak dan menyelidiki kehampaan. Murid dari inti emas itu mengerut dengan keras. Saat dia menarik senjata roh pertahanan dari tas penyimpanannya, dadanya tertusuk panah dengan darah yang memancar keluar. Orang itu jatuh dari udara dan meninggal di tempat. Cepat, itu terlalu cepat. Meskipun dia siap secara mental, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Pria ini sangat kejam dan jahat dalam caranya. Dia pasti seseorang dari Sekte Iblis. Kultivator, mari kita bekerja sama dan membunuh penjahat seperti dia. Kultivator lain berteriak. Tidak ada perbedaan antara benar atau salah dan makhluk abadi atau iblis di reruntuhan kian besar. Alasan mengapa para pembudidaya memendam niat membunuh terhadap Su Zimo adalah karena ladang obat, buah vermilion 10.000 tahun dan busur penyembunyian bulan di tangannya. Kamu hanya ingin membunuhku untuk hartaku, mengapa kamu harus mencari alasan untuk merasa benar sendiri? Su Zimo jelas tentang situasinya dan tidak membuang waktu untuk bertukar omong kosong dengan para pembudidaya. Dengan mencibir, dia menarik tali busurnya sekali lagi. Cahaya surgawi lain menyala. Bang! Inti emas yang berteriak meledak di udara, berubah menjadi kabut darah setelah ditembus oleh panah itu. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan mati tanpa mayat. Astaga! Panah kelima. Inti emas yang menyerbu memegang puncak gunung yang rumit di telapak tangannya dan dia memanggilnya secara instan. Pergi. Puncak gunung meluas dengan cepat dan bersinar dengan cahaya terang, menghalangi di depan orang itu dengan aura agung. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga bergema. Puncak gunung itu ditusuk oleh panah Moon Concealment Bow dan meledak di tempat. Inti emas yang bersembunyi di baliknya dihantam oleh puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dan tendon serta tulangnya patah. Batuk seteguk besar darah, tatapannya redup dan dia jatuh dari udara. Senjata roh pertahanan kelas atas itu dihancurkan oleh satu panah dari busur penyembunyian bulan. Astaga, panah ke-6. Itu merobek udara dan memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Fenomena inti emas, pagoda pasir. Sebuah inti emas berteriak dengan tatapan tajam.
Kekuatan fenomena melonjak dan badai pasir tak berujung mengamuk di depan orang itu, berubah menjadi pagoda yang menjulang tinggi dalam sekejap mata. Uff, panah itu sangat tajam dan menembus pagoda pasir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sebuah lubang seukuran mangkuk muncul di pagoda dengan retakan menyebar seperti cangkang kura-kura. Meski begitu, panah itu menggunakan semua kekuatannya dan jatuh dengan lemah, terkubur dalam badai pasir. Inti emas sangat takut sehingga dia berkeringat dingin. Akhirnya, dia menarik napas lega dan tidak bisa menahan tawa. Selama pagoda pasirnya yang menjulang bisa bertahan melawan busur penyembunyian bulan Suzimo, itu berarti Suzimo tidak akan bisa mematahkan fenomena inti emasnya. Bagaimanapun, pagoda pasir memiliki kemampuan generasi. Selama energi rohnya tidak habis, badai pasir tak berujung akan melonjak masuk dan memperbaiki kerusakan di pagoda pasir, menutup lubang panah besar di tubuhnya. Berdengung, ada suara lain dari jentikan tali busur yang lembut. Tawa orang itu berakhir. Panah ketujuh ditembak. Itu menembus lubang panah seukuran mangkuk yang belum menutup sepenuhnya, berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan memasuki mulut orang itu. Kepala orang itu ditembus dan dia jatuh dengan kaku, menyebabkan seluruh pagoda pasir runtuh. 7 panah berturut-turut. 6 inti emas mati satu demi satu saat darah menodai langit. Di antara mereka, bahkan ada seorang kultivator dengan fenomena inti emas yang terbunuh dengan 2 anak panah. Sekelompok pembudidaya yang awalnya menagih tercengang. Meskipun mereka berkerumun bersama dan bisa membunuh kultivator berjubah hijau yang terpelajar itu, siapa yang bisa bertahan melawan panahnya dalam periode waktu itu? Tak satu pun dari mereka ingin menjadi orang mati berikutnya melawan Moon Concealment. Panah ke-8 terbang. Aliran darah menyembur dan inti emas tepat di depan sudah mati. Pembantaian terus berlanjut. Suzimo tidak ragu sama sekali dan bertekad untuk membunuh. Dengan tatapan tegas dan ekspresi dingin, dia mengulangi tindakan yang sama terus-menerus. Melengkungkan busur, memuat panah dan bertujuan untuk membunuh. Pada kenyataannya, dia berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dia tidak punya waktu untuk beristirahat sama sekali setelah terluka parah oleh buaya raksasa lapis baja merah di gua bawah tanah dan melawan para pembudidaya dari 3 sekte segera setelahnya. Setelah pertempuran sengit itu, energi roh Suzimo sudah mengering. Bahkan jika energi rohnya penuh sekarang, dia baru saja melepaskan kura-kura surgawi dan fenomena ular yang melonjak sebelumnya dan tidak dapat melepaskan fenomena inti emas lainnya dalam waktu singkat. Karena itu, Suzimo harus mempertahankan sikap agresif untuk menekan dan membunuh semuanya agar dia bisa mengejutkan semua orang. Kilauan busur penyembunyian bulan bersinar berulang kali dan busur itu bergetar, mengeluarkan suara yang menghantui. Dengan setiap suara, pasti ada inti emas yang mati. Suzimo berdiri di udara dengan rambut hitamnya menari-nari dan tatapan tajam. Memancarkan niat membunuh yang dingin, dia seperti iblis pembunuh yang mengeluarkan aura gemetar. Dalam sekejap mata, sudah ada lebih dari 20 mayat di tanah. Secara bertahap, pembudidaya di belakang mulai menyebar. Suasana ketakutan menginfeksi kerumunan dengan cepat. Semakin banyak pembudidaya di belakang mundur. Tidak ada yang mau terburu-buru di depan dan dibunuh oleh iblis berjubah hijau tanpa ampun itu. Bab 535, Keberangkatan. Banyak pembudidaya mundur satu demi satu di belakang dan telah membuat jarak dengan Suzimo dalam sekejap mata. Semua orang menyaksikan dari jauh, tidak berani maju. Meski begitu, tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Pintu masuk istana bawah tanah yang terkubur selama 10.000 tahun terbuka dan semua orang ingin menjelajahinya. Mencibir secara internal, Suzimo menyingkirkan busur penyembunyian bulan dan memasuki istana bawah tanah sekali lagi dalam sekejap. Berlari sepanjang waktu, dia tiba di ladang obat tak lama. Zim, kamu baik-baik saja. Xuan Yi dan 2 lainnya bergegas ketika mereka melihat Suzimo kembali. Mereka semua terluka parah dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun untuk pertempuran sebelumnya. Sekarang mereka telah beristirahat sebentar dan mengonsumsi beberapa ramuan. Xuan Yi dan yang lainnya memulihkan stamina dan luka mereka juga stabil untuk saat ini. Melihat mereka dalam kondisi yang dapat diterima, Suzimo berkata dengan muram, kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Mari kita singkirkan ramuan roh di ladang obat ini dan tinggalkan reruntuhan kian besar sesegera mungkin. Wang Yan sudah melarikan diri. Ada lebih banyak pembudidaya di sekitar luar dan bahkan lebih banyak lagi yang berkumpul ke arah mereka. Istana bawah tanah ini tidak bisa tetap tersembunyi. Masih ada 1 bulan lagi sebelum buah vermilion 10.000 tahun matang. Badai pasti akan pecah di wilayah utara dalam bulan ini dan lebih banyak inti emas akan tertarik ke reruntuhan kian besar, membuat situasinya semakin rumit. Setiap salah langkah dapat menyebabkan mereka mati di sini.
Bahkan Suzimo tidak berani menjamin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera, apalagi Xuan Yi dan dua lainnya. Xuan Yi dan dua lainnya setuju. Mereka berempat berpisah dan mengambil ramuan roh di ladang obat, menyimpan sebanyak mungkin di tas penyimpanan mereka. Selama periode waktu ini, Su Zimo mengkonsumsi sebatang ginseng darah dan buah api merah secara langsung, membuat Xuan Yi dan dua lainnya tercengang. Ada banyak ramuan roh yang tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Itu karena kekuatan dan energi obat mereka terlalu kuat dan sering membutuhkan ramuan roh lain untuk memoderasi efeknya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga menyaksikan seseorang mengkonsumsi ginseng darah dan buah api merah secara langsung. Zimo, apakah tubuhmu akan baik-baik saja memakannya seperti itu? Xuan Yi tidak bisa tidak bertanya. Aduh, bersendawa, Su Zimo melepaskan gelombang panas dengan bau darah dari mulutnya. Tidak apa-apa, rasanya agak enak. Dia mengisap bibirnya dengan ekspresi santai. Inti emas biasa benar-benar tidak akan mampu menahan ginseng darah dan buah api merah. Namun, Su Zimo berkultivasi sebagai makhluk abadi dan iblis dan telah membentuk inti untuk kedua Tao. Ki darah dan fisiknya sangat kuat dan bisa menyerap energi kedua ramuan roh sepenuhnya. Saat ini, dia terluka parah dan energi rohnya habis sementara ki darahnya lemah. Metode paling langsung baginya adalah dengan mengkonsumsi ramuan roh secara langsung. Setelah melahap ginseng darah dan buah api merah, garis keturunan Su Zimo bersirkulasi dengan hebat dan menyerap energi dari dua ramuan roh yang berbeda secara terus-menerus. Ditambah dengan kemampuan generasi tubuhnya yang kuat, kondisinya semakin membaik. Ketika dia melihat itu berhasil, Su Zimo terus mengkonsumsi ramuan roh saat dia mengumpulkannya. Tidak peduli bagaimana rasanya, seberapa kerasnya atau apakah cangkangnya, dia mengunyahnya dan memakan semuanya. Li Ziyue berkeringat melihat Su Zimo. Dia mengalami halusinasi. Su Zimo sepertinya bukan manusia. Sebaliknya, dia seperti iblis kuno yang sangat lapar, mengambil makanan dengan rakus. Meskipun dia merasakan tatapan aneh Xuan Yi dan dua lainnya, Su Zimo tidak berhenti. Mereka dikelilingi oleh musuh yang kuat di luar, ini adalah satu-satunya cara baginya untuk pulih secepat mungkin. Tak lama, Su Zimo dan tiga lainnya mengumpulkan sebagian besar ramuan roh di bidang obat selain yang ada di dekat buah vermilion. Sebelum ini, Su Zimo telah menginstruksikan Xuan Yi dan dua lainnya untuk tidak mendekati buah vermilion bagaimanapun caranya. Pada saat itu, Li Ziyue sedikit enggan membiarkan ramuan roh itu sia-sia dan mau tak mau beringsut ke depan, ingin mengumpulkannya. Namun, dia ditahan oleh Su Zimo. Jangan pergi. Su Zimo memiliki ekspresi muram dan sedikit mengernyit, berkata dengan suara lembut, buah vermilion sudah mulai menyerap. Alih-alih tonik yang hebat, buah vermilion yang belum matang memiliki racun yang sangat besar. Sebelum matang, buah vermilion akan menyerap semua esensi kehidupan makhluk hidup di dekatnya, apakah mereka manusia atau iblis. Gelombang panas yang melonjak mulai menyebar. Yang pertama terlibat adalah banyak ramuan roh di sekitar buah vermilion. Di bawah selubung aura itu, ramuan roh layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 10 napas, banyak ramuan roh berubah menjadi abu. Ketika dia melihat itu, Li Ziyue menelan ludah dan merasa gentar. Jika Su Zimo tidak menahannya sebelumnya, dia akan ditelan oleh gelombang panas itu ketika dia menyerang ke depan dan kemungkinan besar akan hancur. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengkonsumsi banyak ramuan roh, Su Zimo jelas dalam kondisi yang jauh lebih baik, tampak segar dengan pipi kemerahan. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, Su Zimo mengabaikan semua pembudidaya lainnya dan menuju ke arah untuk keluar dari reruntuhan bersama dengan Xuan Yi dan dua lainnya. Xuan Yi dan dua lainnya masih membawa luka yang belum sembuh dan tidak nyaman bagi mereka untuk bertempur. Su Zimo tidak menerobos istana. Sebagai gantinya, dia memanfaatkan penglihatan, pendengaran, dan persepsi rohnya yang kuat untuk menghindari patroli tentara dunia lain, memimpin tiga lainnya meninggalkan istana secara diam-diam. Di luar istana, hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun ketika mereka merasakan bau darah dari Xuan Yi dan dua lainnya. Angin jahat berhembus dan hantu-hantu mengelilingi mereka. Namun, tak lama kemudian, hantu-hantu jahat itu ketakutan dan bubar ketika mereka melihat kultivator berjubah hijau di depan, tidak pernah muncul lagi. Su Zimo hanya berhenti ketika dia memimpin Xuan Yi dan dua lainnya di luar reruntuhan kian besar. Pada saat itu, fajar perlahan-lahan tiba di Cakrawala. Sinar cahaya yang cemerlang tumpah ke reruntuhan, membuatnya tampak sunyi dan misterius. Su Zimo berbalik dan mengamati reruntuhan sejenak sebelum mengangguk. Tidak ada yang mengikuti kita lagi. Pik Master Xuan Yi, kalian bertiga bisa pergi dari sini.
Langsung kembali ke sekte dan jangan berhenti. Sepanjang jalan, Su Zimo memanfaatkan busur penyembunyian bulan dan membunuh banyak pembudidaya yang mengikuti mereka. Perlahan-lahan, para pembudidaya menyadari bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan jejak mereka dari indera Su Zimo dan dengan bijak memilih untuk menyerah. Zimo, kamu tidak akan kembali bersama kami. Xuan Yi mengerutkan kening erat dengan ekspresi khawatir. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan secara alami dapat merasakan bahwa badai darah akan pecah di reruntuhan kian besar sebulan kemudian ketika buah vermilion 10.000 tahun matang. Begitu berita tentang buah vermilion 10.000 tahun tersebar, semua teladan inti emas wilayah utara pasti akan berkumpul di sini. Faktanya, bahkan mungkin ada orang-orang dari Sekte Abadi dan Iblis yang muncul. Pada saat itu, pasti tidak akan ada pertarungan satu lawan satu. Meskipun Su Zimo kuat dalam pertempuran, dia baru saja membentuk intinya, bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak musuh yang tak tertandingi dari faksi yang kuat. Zimo, kami mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Sudah waktunya bagi kita untuk berhenti. Liu Hui berkata dengan penuh arti, di dunia kultivasi, kebanyakan kultivator mati karena keserakahan mereka. Kamu memiliki pendirian yayasan ekstrim dan telah mengembangkan fenomena inti emas yang begitu kuat. Ada jalan panjang di depan untuk Anda. Tidak perlu bagimu untuk mempertaruhkan nyawamu demi buah vermilion. Petik 2. Kata-kata itu datang dari lubuk hatinya dan juga merupakan keputusan yang paling logis dan aman. Xuan Yi menambahkan, ada banyak faksi yang lebih kuat dari kita di wilayah utara. Selanjutnya, kita terlalu jauh dari sekte. Bahkan jika Anda bertemu dengan bahaya, sekte tidak akan bisa datang untuk menyelamatkan Anda. Zimo, kamu harus hati-hati. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, Master Puncak. Jika situasinya sepertinya tidak benar, saya akan menyerah pada buah vermilion. Petik 2. Bab 536, Buah Vermilion yang mendominasi. Xuan Yi hanya merasa lega saat mendengar ucapan Su Zimo. Setelah merenung sejenak, Su Zimo berkata lagi, namun, saya harus kembali karena saya masih memiliki sesuatu. Tuan Puncak, silakan kembali ke sekte terlebih dahulu. Jangan menungguku. Su Zimo harus mendapatkan buah vermilion 10.000 tahun. Namun, yang lebih penting baginya adalah api roh bawaan yang tersembunyi di kedalaman istana bawah tanah. Harta paling berharga dari alam semesta seperti itu seringkali hidup, langka dan terlalu sulit untuk diciptakan. Sejak dia menemukannya, Su Zimo tidak mungkin melewatkannya. Dia tidak hanya akan membuat ulang satu set baru dari 27 pedang terbang kelas tertinggi, dia bahkan ingin menggunakan api roh bawaan di dalam gua untuk mencoba dan memperbaiki Mystic Gold Silk Armor dan 5 Black Gold Arrows di tas penyimpanannya. Jika dia berhasil, dia akan memiliki senjata roh pertahanan bawaan. Bahkan hanya di Golden Core tahap awal, Su Zimo yakin bahwa dia tidak akan dikalahkan. Adapun panah emas hitam tingkat bawaan, ditambah dengan busur penyembunyian bulannya, kekuatan membunuh yang dilepaskan oleh mereka akan lebih menakutkan. Jika seseorang dengan kekuatan tempur yang sama seperti dirinya menggunakan busur penyembunyian bulan dan menembakkan panah emas hitam, Su Zimo tidak akan berani menjamin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera. Zim, kamu. Xuan Yi sedikit mengernyit tetapi tidak melanjutkan. Dia tahu bahwa Su Zimo memiliki karakter yang tegas, sulit bagi orang luar untuk mengubah keputusan yang dibuat olehnya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Xuan Yi menginstruksikan, hati-hati. Jangan mendorong melampaui batas Anda. Petik 2. Baik, Su Zimo mengangguk. Xuan Yi dan dua lainnya memiliki banyak ramuan roh yang terselip di tas penyimpanan mereka dan mereka terluka. Takut keadaan akan berubah semakin lama mereka menunda, mereka tidak berani berlama-lama. Memanggil kapal roh, mereka bertiga melompat ke atasnya dan mengucapkan selamat tinggal pada Su Zimo sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang berangsur-angsur menghilang di cakrawala. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo berbalik dan menuju istana. Dia tidak khawatir bahwa orang lain mungkin mendapatkan atau menghancurkan buah vermilion selama periode waktu ini. Sekarang buah vermilion akan matang, ini adalah periode waktu yang paling berbahaya. Setiap makhluk hidup yang mendekati buah vermilion akan memiliki esensi kehidupan mereka terkuras. Sepanjang jalan, Su Zimo memperhatikan bahwa ada banyak pembudidaya yang melaju menjauh dari reruntuhan. Tepatnya, mereka sepertinya ketakutan dan bergegas pergi. Ini buruk, itu buruk. Seorang kultivator terengah-engah dengan cara yang menyedihkan. Semuanya, lari. Buah vermilion memakan orang. Beberapa kultivator memiliki rambut acak-acakan dan hanya tersisa satu tangan, daging di lengan mereka yang lain telah hancur, meninggalkan tulang putih yang menggantung saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka.
Su Zimo mencibir dalam hati. Masih ada pembudidaya bodoh dan serakah yang mencoba untuk memetik buah vermilion, mengakibatkan esensi kehidupan mereka terkuras dan daging mereka diambil sebagai nutrisi untuk buah vermilion. Tak lama, Su Zimo masuk kembali ke istana bawah tanah. Setelah berjalan beberapa saat, dia berhenti sejenak dan melihat ke ladang obat. Setelah Su Zimo dan 3 lainnya mengumpulkan ramuan roh, itu menjadi gundul dan tandus, meninggalkan satu tangkai buah vermilion yang sangat mencolok. Dan sekarang, tulang putih segar berserakan di sekitar buah vermilion. Setiap kerangka di tanah memiliki tangan yang menjulur ke depan, seolah mencoba memetik buah vermilion. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa ada sekitar 100 mayat di sekitar buah vermilion. Buah vermilion tampaknya menjadi lebih bersemangat. Berkilau, tembus cahaya dan merah cerah, itu memancarkan aroma memabukkan yang menarik makhluk hidup di dekatnya. Semua makhluk hidup memiliki roh. Manusia memiliki kemampuan bawaan untuk membunuh makhluk hidup lainnya, binatang iblis memiliki kemampuan bawaan berburu dan ramuan roh tertentu memiliki kemampuan bawaan untuk memikat dan membunuh makhluk hidup lain juga. Jari-jari penguras esensi kehidupan dari buah vermilion berkembang pesat. Awalnya, itu hanya di sekitar bidang obat. Tapi sekarang, itu meluas keluar dengan liar. Buah vermilion bergoyang dan kabut merah menyebar, menyelimuti ke segala arah. 10, 20, 100 kaki. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di istana bawah tanah. Beberapa pembudidaya memiliki ekspresi waspada dan disembunyikan jauh, mengalihkan pandangan mereka antara buah vermilion 10.000 tahun dan Su Zimo, hanya mundur setelah memastikan bahwa tidak ada yang bisa memetik buah vermilion terlebih dahulu. Tak lama, Su Zimo adalah satu-satunya yang tersisa di istana bawah tanah. Tentu saja, itu hanya untuk sementara waktu. Dia yakin bahwa reruntuhan kian besar pasti tidak akan damai di bulan mendatang. Semakin dekat dengan pematangan buah vermilion, semakin banyak pembudidaya akan berkumpul di istana bawah tanah dan suasananya akan menjadi lebih tegang dan kacau. Jari-jari pengeringan buah vermilion meluas terus-menerus dan kabutnya melonjak, menutup jalan keluar apapun. Jika Su Zimo ingin masuk kembali ke gua bawah tanah, dia harus melewati kabut. Meskipun dia yakin dengan kekuatan tubuh dan kemampuan regenerasinya, dia tidak berani mengambil risiko untuk melawan buah roh universal ini. Melihat kabut yang mendekat, Su Zimo merenung sejenak dan tiba-tiba mengulurkan ujung jari kirinya. Perlahan, dia menyentuh tepi kabut dengan hati-hati. Saat ujung jarinya bersentuhan dengan kabut, ekspresi Su Zimo berubah drastis. Daging di jarinya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dimakan oleh kabut merah. Sungguh buah vermilion yang mendominasi. Pembuluh darah di jari-jari itu terhubung ke jantung seseorang. Rasa sakit yang tajam hampir membuat Su Zimo berteriak. Dengan gemetar, dia menarik kembali telapak tangannya dan menatap tangan kirinya dengan perasaan gentar. Kontak sesaat itu telah menyebabkan daging di jarinya menghilang, memperlihatkan tulang putih pucat di bawahnya. Tatapan Su Zimo berkilauan dan mengulurkan tangan kanannya, menyentuh kabut dengan cara bereksperimen. Itu baik-baik saja. Dia bisa dengan jelas merasakan energi misterius yang mencoba menguras esensi kehidupan dari tangan kanannya, tetapi mundur dengan kaget seolah-olah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Meskipun buah vermilion kuat dan kabutnya mendominasi, itu tidak bisa melakukan apapun pada tulang Phoenix surgawi. Sayangnya, hanya tangan kanan Su Zimo yang memiliki tulang Divine Phoenix. Dia masih tidak bisa melewati kabut merah. Su Zimo mengerutkan kening. Jika dia terjebak di sudut, tidak dapat memasuki gua, dia harus menunggu 1 bulan penuh untuk buah vermilion matang dan kabut menghilang sebelum dia bisa memperbaiki pedang terbangnya dan memperbaiki senjata roh bawaan. Namun, akan ada banyak faktor tambahan saat itu. Tidak, aku harus memikirkan cara. Su Zimo mondar-mandir di sekitar istana bawah tanah dan merenung dalam-dalam. Setelah beberapa saat hening, dia berhenti sejenak dan menamparkan tas penyimpanannya, menarik tripod persegi perunggu usang yang penuh dengan retakan. Karena tripod persegi perunggu ini mampu menahan korosi buaya raksasa lapis baja merah, seharusnya tidak ada masalah dengan kabut. Su Zimo menempatkan tripod persegi perunggu ke dalam kabut. Cukup benar, kabut merah menyelimuti sekitar tripod persegi perunggu tetapi tidak dapat menembusnya. Kesuksesan. Tersenyum lembut, Su Zimo melompat ke tripod persegi perunggu dan menjadi satu dengannya, berjalan melalui kabut merah sampai dia tiba di samping mata air roh. Setelah keluar dari tripod persegi perunggu, Su Zimo menoleh untuk melihat kabut yang semakin tebal dan berpikir, sebenarnya, kabut itu ada di sekitar bukanlah hal yang buruk. Paling tidak, itu akan memastikan bahwa tidak ada yang akan melewatinya selama sebulan dan menemukan rahasia gua.
Mengamati sekelilingnya sebentar dan menggerakkan telinganya untuk memastikan tidak ada orang yang bersembunyi di sini, Su Zimo menekan tombol di dinding kolam. Lempengan batu di bawah kakinya meluncur ke kedua sisi tanpa suara, memperlihatkan jalan yang gelap gulita. Melompat ke bawah, sosok Su Zimo menghilang. Istana bawah tanah menjadi sunyi sekali lagi. Bab 537, Gunung Berapi Bawah Tanah. Gua bawah tanah. Lava merah mengalir perlahan, mengeluarkan gelombang panas yang menyengat. Di sebidang tanah di tengah lautan lava, rubah kecil itu berdiri dengan kedua kaki belakangnya dan meletakkan cakarnya yang kecil di depan dadanya. Menatap mayat rubah iblis di depannya, pandangan kabur yang hilang bisa terlihat di matanya yang besar dan cerah. Dia telah hidup dalam ketakutan selama puluhan tahun terakhir. Keranjang pemblokir api yang tampak seperti panci hitam di sampingnya adalah harta terakhir yang ditinggalkan ibunya untuknya. Rubah kecil bersembunyi di keranjang pemblokir api setiap hari, seolah-olah ruang kecil itu adalah satu-satunya tempat yang bisa membuatnya merasa lebih aman. Namun, pada kenyataannya, rubah kecil itu juga tahu bahwa sangat mudah bagi buaya raksasa itu untuk membunuhnya. Dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dari cakar buaya itu suatu hari nanti, atau bahkan membalas dendam untuk ibunya. Semuanya berkat cendekiawan yang sopan itu. Pertama kali dia melihat cendekiawan itu, rubah kecil itu memiliki firasat bahwa dia bukan orang jahat. Itulah alasan mengapa dia mengingatkannya untuk berhati-hati sebelumnya. Ketika cendekiawan yang sopan dimangsa oleh buaya, rubah kecil itu putus asa, berpikir bahwa dia pasti sudah mati dan bahwa dia akan terjebak di sini untuk selama-lamanya. Namun, dia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi kemudian. Nyala api yang sangat mengerikan menyala di dalam buaya raksasa dan membakar tubuhnya hingga menjadi abu. Adapun sarjana sopan itu, dia lolos tanpa cedera. Tidak punya pilihan lain, buaya melarikan diri dengan roh esensinya yang hampir hancur dengan satu lolongan dari cendekiawan itu. Rubah kecil buru-buru menutupi keranjang pemblokir api dan membakar roh esensi buaya raksasa menjadi abu. Tapi sekarang setelah dia membalas dendam, rubah kecil itu merasa hampa. Sama seperti itu, dia berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, telinga berbulu rubah kecil berkedut dan menangkap angin dari beberapa langkah kaki. Ada orang yang datang. Dengan sangat waspada, rubah kecil itu mengunci keranjang pemblokir api dan segera bersembunyi di dalamnya, mengintip melalui lubang keranjang dengan matanya yang hitam berkilau. Tak lama, sosok hijau muncul dari sudut, itu adalah sarjana sopan yang telah pergi dengan terburu-buru sebelumnya. Mengangkat keranjang pemblokir api, rubah kecil itu memiringkan kepalanya dan mengedipkan matanya, menatap sarjana yang sopan itu. Pada saat yang sama, cendekiawan yang sopan itu melihat rubah kecil saat dia berbelok di tikungan. Sama seperti itu, pria dan binatang itu saling bertukar pandang tanpa bergerak. Itu lebih seperti ujian kepercayaan. Setelah puluhan tahun ditawan, rubah kecil berubah tidak percaya dan waspada terhadap orang asing. Meskipun cendekiawan yang sopan membantunya membunuh musuhnya, dia juga khawatir bahwa ini adalah kedatangan makhluk yang lebih menakutkan dan lebih kejam setelah kematian buaya. Rubah kecil telah menyaksikan kemampuan cendekiawan yang sopan. Dia jelas tidak cocok untuknya. Jika dia menuduhnya dengan niat jahat, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tepat saat rubah kecil hilang dalam imajinasinya, sarjana yang sopan itu tersenyum dan mengangguk ke arahnya. Seketika, rubah kecil itu merasa lega dan kurang waspada saat melihat senyum cendekiawan yang sopan itu. Melihat pria kecil yang ketakutan tidak jauh dari sana, mata Su Zimo berkilat dengan ekspresi kasihan dan dia menghela nafas dalam hati. Setelah ditahan di sini selama puluhan tahun tanpa kebebasan atau siang hari dan harus hidup dengan musuhnya setiap hari, kawan kecil itu pasti menderita trauma yang luar biasa setelah pengalaman seperti itu. Pertama-tama, Su Zimo berkultivasi untuk keabadian dan iblis dan telah hidup bersama dengan monyet, roh malam, dan binatang roh lainnya, dia samar-samar bisa merasakan ketakutan, ketidakpastian, dan kekhawatiran dalam pikiran rubah kecil. Ini adalah kawan kecil dengan latar belakang yang menyedihkan. Su Zimo tidak mencoba menghibur atau mendekatinya. Pada saat itu, tindakan abnormal apapun darinya dapat menyebabkan rubah kecil khawatir dan bermusuhan. Berkeliaran di sekitar perbatasan gua, Su Zimo menuju lebih dalam. Sebelum ini, dia mengalami serangan diam-diam dari buaya raksasa lapis baja merah dan kembali ke istana bawah tanah untuk pertempuran sengit setelahnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi gua ini sama sekali. Jika dia ingin memperbaiki senjata di sini, dia tidak boleh diganggu. Buah vermilion di luar masih memancarkan kabut merah dan tidak ada yang akan menemukan tempat ini.
Yang tersisa baginya adalah menjelajahi gua dan memastikan bahwa tidak ada yang berbahaya di dalamnya. Gua itu sangat dalam dengan tikungan dan belokan yang mengarah ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Saat dia maju, Su Zimo mengirimkan persepsi rohnya dan tidak merasakan bahaya apapun. Sebaliknya, rubah kecil membawa keranjang pemblokir api yang menutupi lebih dari setengah tubuhnya dan berjingkat, mengikuti jauh di belakang Su Zimo seperti panci besi yang bergerak sendiri. Su Zimo memiliki pemikiran yang lucu dan tiba-tiba berhenti di jalurnya, berbalik untuk melihat kawan kecil itu dengan tatapan membara. Rubah kecil itu terguncang dan matanya berkilat panik. Secara naluriah, ia melepaskan cakar kecilnya. Dentang. Keranjang pemblokir api jatuh ke tanah tanpa bergerak dan rubah kecil bersembunyi di dalam dengan ekspresi ketakutan. Su Zimo tertawa kecil dan terus maju. Di dalam fire blocking basket, rubah kecil itu mencengkeram cakar kecilnya dengan marah dan melambaikannya ke arah pandangan belakang Su Zimo, mendengus pelan. Dalam sekejap mata, ketika melihat Su Zimo pergi jauh, rubah kecil itu segera mengangkat fire blocking basket dan mengejarnya dengan berjinjit. Su Zimo penasaran sepanjang waktu tentang bagaimana lautan lava terbentuk di dalam gua. Dia telah berusaha mencari asal mula lava sepanjang waktu tetapi memperhatikan bahwa suhu di sekitarnya naik ke titik di mana dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak jauh dari sana, lahar mengalir perlahan, memancarkan gelombang panas yang menyengat. Tiba-tiba, mata Su Zimo berbinar saat dia berseru pelan. Ada lapisan tipis api yang menyala di permukaan lava. Namun, nyala api itu memiliki warna kuning samar. Su Zimo mendekat sedikit sebelum mundur dengan tergesa-gesa. Suhu api kuning itu bahkan lebih tinggi dari api roh bawaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mempersempit pandangannya, dia mengintip ke depan aliran lava. Dia punya firasat bahwa asal mula lava ada di depan. Menggeram. Tiba-tiba, Su Zimo mendengar suara tergesa-gesa datang dari belakangnya. Berbalik, dia melihat rubah kecil menempatkan keranjang pemblokir api di samping dan terengah-engah melawan panas. Bulunya yang merah menyala sudah basah oleh keringat, terlihat seperti baru saja keluar dari air. Rubah kecil yang telah hidup di dunia lava tidak dapat menahan suhu di sini lagi. Itu menggelengkan kepalanya berulang kali, memberi isyarat agar Su Zimo tidak menjelajah lebih dalam. Ragu-ragu sejenak, Su Zimo berbicara, alam kultivasimu terlalu rendah, jangan ikuti aku. Aku akan masuk dan melihat. Jika saya tidak bisa menahannya, saya pasti akan mundur. Petik 2. Baru ketika dia berbicara, Su Zimo menyadari suaranya menjadi serak. Mengambil napas dalam-dalam, dia merasakan tenggorokannya tertusuk panas. Menyeka keringat di dahinya, dia menghancurkan beberapa jimat perlindungan sebelum melanjutkan ke depan. Setelah berbelok lagi, dia berhenti di jalurnya secara naluriah dan bergidik. Di depannya ada gunung berapi besar. Lava dimuntahkan dari gunung berapi itu. Di mulut gunung berapi, laharnya berwarna emas. Setiap kali magma emas menyembur, beberapa tetes akan mengalir di sepanjang gunung berapi dan melelehkan bebatuan di sepanjang jalan. Ketika mengalir ke bawah, itu berubah menjadi lautan lava yang luar biasa yang terlihat di gua. Bab 538, Peti Mati di Lava. Su Zimo sudah bermandikan keringat saat dia tiba di depan gunung berapi. Suhu tempat ini sudah melampaui batas pembudidaya biasa, bahkan tubuhnya yang telah mengalami keabadian dan kultivasi iblis merasakan sakit yang membakar. Menamparkan tas penyimpanannya, Su Zimo menarik senjata roh kelas atas. Saat dia menarik senjata roh kelas atas, pola roh di atasnya sedikit meredup. Setelah 10 napas, retakan muncul pada senjata roh kelas atas, itu sudah menunjukkan tanda-tanda mencair. Itu luar biasa. Pupil mata Su Zimo sedikit mengerut dan dia diam-diam terkejut. Jika inti emas biasa dilemparkan ke sini, mereka akan terbakar sampai mati bahkan tanpa menyentuh percikan api. Jika suhu di udara sudah begitu tinggi, itu bahkan lebih mengerikan di lava yang memancar di samping. Su Zimo yakin bahwa senjata roh bawaan akan meleleh menjadi cairan cair jika dilemparkan ke dalam tanpa membuat gelembung. Semakin dekat ke mulut gunung berapi, semakin tinggi suhunya. Su Zimo benar-benar tidak tahan dan inti dalam dan inti emasnya berputar perlahan, menyebabkan ki darahnya naik dan iblis kuno muncul di sekitarnya satu demi satu. Merasa sedikit lebih baik, dia naik ke udara dan menatap mulut gunung berapi tidak jauh. Lava emas mengambang di mulut gunung berapi, melepaskan aura gemetar dan panas terik. Faktanya, Su Zimo curiga bahwa bahkan jiwa yang baru lahir akan dilebur oleh lahar emas, tidak meninggalkan mayat dan roh esensi yang hancur. Ini terlalu menakutkan. Dengan ekspresi terkejut, Su Zimo meratap dalam hati, lava emas ini bagus dan bahkan lebih menakutkan daripada api roh bawaan. Jika saya dapat menyimpan beberapa barang ini,
itu pasti akan sangat berguna di masa depan. Setelah itu, Su Zimo tersenyum. Bibirnya pecah, meneteskan darah yang menguap seketika. Pikiran tunggal itu secara alami hanya pikiran biasa. Lava emas bahkan bisa melelehkan senjata roh bawaan, apa yang bisa menyimpannya. Saat Suzimo hendak berbalik dan pergi, sebuah pikiran muncul di benaknya. Benar-benar ada barang di tas penyimpanannya yang bisa dia coba. Tripod persegi perunggu. Meskipun itu hanya senjata usang, itu bisa menahan korosi dari cairan pencernaan iblis lapis baja scarlet dan sangat tangguh. Bisakah itu mampu menahan kekuatan leleh dari lahar emas? Suzimo ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk mencobanya. Dia pertama-tama akan menempatkan kaki tripod persegi perunggu ke dalam lava emas dan melihat apakah itu akan meleleh. Bahkan jika itu meleleh dan kehilangan satu kaki, itu tidak akan mempengaruhi tripod persegi perunggu yang sudah ditinggalkan sejak awal. Pada pemikiran itu, Suzimo menarik tripod persegi perunggu dan terbang menuju mulut gunung berapi. Ketika dia tiba di sekitar mulut gunung berapi, panasnya nyala api menjadi lebih mengerikan dan Suzimo merasa kepalanya berputar seolah dia bisa pingsan kapan saja. Semakin lama dia tinggal di tempat ini, semakin banyak bahaya yang akan dia hadapi. Menatap lava emas yang bergerak di bawahnya, Suzimo tidak berani ragu saat dia mengarahkan tripod persegi perunggu perlahan ke mulut gunung berapi. Sebuah kaki dari tripod persegi perunggu hendak melakukan kontak dengan lava emas. Tiba-tiba, permukaan lava menggelegak, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawahnya. Terkejut, Suzimo buru-buru mengendalikan tripod persegi perunggu untuk naik ke udara. Meski begitu, beberapa lahar emas memercik ke dinding tripod sebelum meluncur ke bawah. Suzimo memfokuskan pandangannya. Itu baik-baik saja. Tidak ada tanda di tempat tripod persegi perunggu itu terciprat oleh lahar emas. Kesuksesan. Suzimo sangat gembira. Lava emas yang menggelegak menjadi tenang sekali lagi, seolah itu hanya reaksi biasa. Suzimo mengendalikan turunnya tripod persegi perunggu, hanya berbalik untuk pergi setelah dipenuhi dengan lava emas. Sementara lahar emas itu menakutkan dan mengamuk, seolah-olah bisa membakar dan menghancurkan segalanya, itu tenang ketika disimpan di dalam tripod persegi perunggu, seolah-olah terisolasi dari dunia. Suzimo tidak merasakan panas saat dia membawa tripod persegi perunggu. Tubuh tripod itu dingin seperti biasa, panas dari lahar emas benar-benar terperangkap di dalamnya. Meninggalkan mulut gunung berapi, Suzimo menempatkan tripod persegi perunggu dengan hati-hati ke dalam tas penyimpanan terpisah dan menggantungnya di sisi pinggangnya. Tidak lama setelah dia pergi, lahar emas di mulut gunung berapi mulai bergemuruh dan memuntahkan sekali lagi. Ada sesuatu yang melayang di permukaan lava. Samar-samar terlihat, sepertinya itu peti mati. Peti mati itu transparan dan terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui sehingga tidak ada tanda-tanda luka bakar bahkan saat direndam dalam lava emas. Mengambang di permukaan lava, samar-samar terlihat bahwa seorang wanita terbaring di dalam peti mati. Telapak tangannya rapat dan diletakkan di depan dadanya, memperlihatkan dua lengan halus seperti batu giok yang menyerupai tekstur gading gajah. Wanita itu memiliki sosok yang indah dan memancarkan aura malas dan menawan saat dia berbaring di sana, sepertinya tertidur. Saat peti mati berputar perlahan bersama dengan lava, wajah tak tertandingi muncul dan sangat menggoda. Mata wanita tak tertandingi itu awalnya tertutup. Tiba-tiba, bulu matanya yang panjang sedikit berkedut dan matanya yang indah menunjukkan tanda-tanda terbuka. Aura gemetar mulai memancar. Wanita tak tertandingi itu bisa bangun kapan saja. Ada sedikit jeda. Diam lagi, wanita tak tertandingi itu sepertinya dia kembali tidur sekali lagi. Peti mati transparan itu tenggelam secara bertahap, memasuki lahar emas dan menghilang di dalamnya. Keheningan kembali ke mulut gunung berapi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Suzimo tidak tahu apa-apa tentang perubahan di bagian terdalam gua di dalam mulut gunung berapi. Awalnya, dia tidak merasa nyaman dengan suhu di dalam gua. Tetapi sekarang setelah dia kembali dari gunung berapi di sepanjang jalan aslinya, dia merasa sejuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap dalam hati, mulut gunung berapi itu benar-benar neraka api penyucian. Tempat ini adalah surga dibandingkan dengan itu. Rubah kecil menunggu di posisi semula dan menghela napas lega saat melihat Suzimo kembali dengan selamat. Bagaimanapun, dia adalah dermawannya. Meskipun dia dijaga terhadapnya, rubah kecil tidak ingin dia bertemu dengan kemalangan. Selanjutnya, dia telah menyaksikan adegan Suzimo dalam bentuk iblisnya. Di dalam hatinya, dia juga seseorang dari ras iblis. Suzimo hanya berhenti sejenak setelah kembali ke sekitar pintu masuk gua. Dengan asumsi posisi lotus, dia mulai menyembuhkan dan memulihkan staminanya.
Dia tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat sama sekali sepanjang malam. Dari pertarungan melawan tentara dunia lain hingga fajar, dia tidak beristirahat sepanjang malam dan bahkan hampir kehilangan nyawanya di antara pertarungan melawan iblis-iblis. Baik secara fisik maupun mental, Suzimo berada di batas kemampuannya. Sebelum ini, dia mengkonsumsi banyak ramuan roh langsung di istana bawah tanah. Tidak banyak energi luar biasa yang terkandung dalam ramuan roh itu yang diserap oleh Suzimo dan mereka terakumulasi di dalam tubuhnya. Sekarang dia menyembuhkan luka-lukanya, semua energi itu melonjak dan memasuki setiap seratnya. Cedera dan stamina Suzimo pulih dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1 hari penuh telah berlalu. Dengan tatapan cerah dan pipi kemerahan, Suzimo bangkit dengan semangat dan meraung ke langit. Ah! Raungan itu keras, jelas dan kuat dan tidak ada lagi luka atau tanda-tanda kelelahan yang terlihat di tubuhnya. Merasakan kondisi tubuhnya, Suzimo mau tidak mau tersenyum tipis. Ramuan roh itu membawa energi roh atribut api dan ditambah dengan lingkungan tempat ini, dia menemukan bahwa kultivasinya telah meningkat sedikit. Bab 539, Sukses. Tentu saja, Suzimo masih cukup jauh dari Golden Core tingkat menengah meskipun kultivasinya telah maju. Dia baru saja membentuk intinya. Mengabaikan perjalanan yang ditempuh untuk mencapai reruntuhan kian besar dari kota Pingyang, hanya 2 hari telah berlalu. Jika dia tidak mengalami pertempuran sengit di reruntuhan kian besar dan hanya berkultivasi dalam pengasingan, dia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai titik kultivasinya saat ini. Cara terbaik untuk tumbuh adalah menggiling antara batas hidup dan mati, berjuang melalui darah. Selain itu, dia berada di lingkungan yang menguntungkan dan mendapat bantuan ramuan roh yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Ini juga alasan mengapa banyak pembudidaya memilih untuk menjelajah di luar setelah mereka mencapai kemacetan dalam kultivasi mereka. Sementara eksplorasi dipenuhi dengan bahaya, ada juga peluang yang menyertainya. Menenangkan dirinya, Suzimo siap mencoba memperbaiki senjata roh bawaannya. Tidak jauh dari sana, rubah kecil itu duduk di keranjang pemblokir api dengan tenang, menatap dengan mata hitam seperti permata yang cerah. Itu telah mengawasi Suzimo sepanjang hari. Meskipun tidak mendekat, Suzimo bisa merasakan bahwa rubah kecil itu tidak terlalu menjaganya. Jika sebelumnya, mengingat sifat tidak percaya dari kawan kecil itu pasti akan mengangkat keranjang pemblokir apinya dengan cakar bot, siap bersembunyi di dalam setiap saat daripada menjadi santai seperti sekarang. Sambil tersenyum, Suzimo berkata, "Teman kecil, aku sedang bersiap untuk memperbaiki senjata roh. Anda tidak boleh mengganggu saya selama periode waktu ini." Petik 2. Ketika dia mendengar Suzimo menyebutnya sebagai kawan kecil, ekspresi marah melintas di mata rubah kecil itu. Namun, segera setelah itu, rubah kecil tersentuh secara internal saat berpikir lebih dalam. Pernyataan itu mengungkapkan bentuk kepercayaan. Sarjana yang sopan itu sangat menakutkan dalam pertempuran dan dapat dengan mudah menahannya di penangkaran. Dengan begitu, dia tidak akan bisa mengganggu proses penyempurnaan senjatanya sama sekali. Tapi sekarang, pihak lain memilih untuk memberinya kepercayaan. Mungkinkah orang itu memiliki motif tersembunyi? Rubah kecil itu berkedip dan masih sedikit khawatir. Setelah dikurung di sini selama puluhan tahun oleh buaya raksasa lapis baja merah, rubah kecil itu rapuh secara mental dan mudah curiga. Selain ibunya yang sudah meninggal, dia terus-menerus dijaga dari orang lain. Dia benar-benar terlalu ketakutan. Tepat saat dia membayangkan sesuatu, sarjana sopan di ujung sana telah menarik panah emas hitam dari tas penyimpanannya dan mulai dengan penyempurnaan. Sebelum memasuki medan perang kuno dasar, Suzimo memperoleh teknik penempaan senjata roh Chonate dari Istana Great Zhou sebagai hadiah untuk kompetisi sekte. Di dalamnya ada metode yang memungkinkan seseorang untuk memperbaiki senjata roh bawaan yang rusak. Apa yang disebut kerusakan tidak mengacu pada senjata roh itu sendiri, tetapi rusaknya pola roh keenam. Tidak ada kotoran di dalam senjata roh bawaan yang rusak. Dengan kata lain, dengan menggunakan api roh Chonate untuk menempa senjata roh bawaan, seseorang dapat mengabaikan 4 langkah pertama penyempurnaan senjata sepenuhnya dan langsung menuju pengumpulan roh setelah senjata roh dipanaskan hingga merah tua. Setelah mengumpulkan 5 pola roh, api roh bawaan kemudian akan digunakan untuk bergabung kembali dengan pola roh keenam yang rusak. Kegagalan tunggal dalam prosesnya akan mengakibatkan senjata roh bawaan dihancurkan. Sepanjang sejarah, bahkan master penyempurnaan senjata teratas tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat mengumpulkan 6 pola roh dalam satu upaya. Dengan kata lain, teknik penempaan senjata ini adalah tugas yang mustahil di mata master penyempurnaan senjata lainnya. Namun, di tangan Suzimo, ada peluang untuk memperbaiki senjata roh bawaan.
Dengan menggunakan persepsi rohnya, dia bisa memastikan tingkat keberhasilan pengumpulan roh 100%. Kembali ke reruntuhan eliksir pul sekte di medan perang kuno dasar, Suzimo menemukan 5 panah emas hitam yang rusak. Hanya ada satu dari Mystic Gold Silk Armor dan itu adalah senjata roh bawaan defensif yang sangat berharga. Suzimo berencana menguji berbagai hal dengan panah emas hitam terlebih dahulu. Dia mengendalikan panah emas hitam dan meletakkannya di atas api roh bawaan, menerima panas terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, panah itu memanas hingga menjadi merah dan bersinar transparan dari dalam keluar seperti batu rubi yang berapi-api. Suzimo mulai mengumpulkan roh. 1 pola semangat. 2 pola semangat. 3 pola semangat. 3 pola roh terbentuk dalam satu upaya tanpa jeda. Mengingat bakatnya dalam penyempurnaan senjata, ada kemungkinan besar dia bisa menyingkat 3 pola roh pertama bahkan tanpa persepsi rohnya. Suzimo tidak beristirahat sama sekali dan mulai memadatkan pola roh keempat. Persepsi rohnya terdengar, menyerah. Upaya lain. Tidak baik, menyerah. Sama seperti itu, pola roh keempat hanya dipadatkan setelah upaya ke-17 bolak-balik. Mengambil napas lega, Suzimo mulai memadatkan pola roh kelima. Keberuntungan dan kondisinya baik-baik saja dan pola semangat kelimanya kental pada upaya ketiga. Panah emas hitam itu adalah senjata roh bawaan untuk memulai dan tidak mengandung kotoran meskipun itu rusak. Itulah alasan mengapa Suzimo mampu menyingkat senjata roh kelima dengan begitu mudah. Jika dia harus memilih bahannya sendiri, mencium, menempa dan marah secara pribadi, dia pasti tidak akan bisa memperbaiki panah tanpa cacat seperti itu. Oleh karena itu, alasan mengapa dia bisa menciptakan Blood Quencher tingkat sempurna di waktu lain adalah karena pertemuan beberapa faktor dan sedikit keberuntungan. Saat ini, panah emas hitam sudah menjadi senjata roh yang sempurna. Namun, Suzimo belum senang. Langkah terakhir adalah yang paling kritis. Sementara senjata roh yang sempurna langka dan memiliki kekuatan yang luar biasa, ada perbedaan besar antara mereka dan senjata roh bawaan. Itu adalah lompatan dalam kualitas. Api roh bawaan adalah makhluk bawaan. Suzimo berusaha memadatkan pola roh di atas fondasi pola roh ke-6 yang rusak pada panah emas hitam, memperbaikinya perlahan. Prosesnya sulit dan berulang-ulang. Bahkan, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Namun, Suzimo tidak pernah berpikir untuk menyerah dan dia terus berusaha tanpa henti dengan tatapan tegas. 1 hari penuh berlalu. Di kejauhan, rubah kecil itu lelah melihat dan tertidur dengan kelopak mata yang berat, tidur beberapa kali. Setiap kali dia membuka kembali matanya, Suzimo duduk di sana dalam posisi yang sama dan mengulangi gerakan yang sama berulang-ulang. Tidak hanya Suzimo tidak beristirahat sepanjang hari, dia mempertahankan fokus yang sama dan itu adalah ujian besar bagi stamina dan tekadnya. Tentu saja, semua usahanya tidak sia-sia. Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa pola roh ke-6 pada panah emas hitam, pola roh bawaan yang awalnya rusak, menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan menjadi lebih cerah. Fluktuasi energi roh pada panah emas hitam juga semakin jelas. 2 jam kemudian, rubah kecil yang mengantuk tiba-tiba terbangun oleh cahaya cemerlang dan secara naluriah membuka matanya untuk melihat ke atas. Di depan Suzimo, panah emas hitam yang awalnya redup bersinar dengan 6 cahaya gemerlap saat ini, memancarkan niat yang sangat tajam yang bisa menembus apapun. Rubah kecil tahu bahwa Suzimo berhasil. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa gembira juga dan tersenyum, membuat matanya tampak seperti bulan sabit. Suzimo menyingkirkan panah emas hitam dan senang ketika dia melihat pola roh. Kesuksesan. Dengan panah emas hitam, ditambah dengan busur penyembunyian bulan, kekuatan membunuhnya akan naik ke level lain. Jika dia bisa memperbaiki Black Gold Arrow, dia secara alami bisa memperbaiki Mystic Gold Silk Armor. Ini berarti bahwa selain dari segel naga melingkar, Suzimo sekarang memiliki senjata roh bawaan lainnya, armor sutra emas mistik dan panah emas hitam. Pada saat yang sama, dia juga memiliki busur penyembunyian bulan yang kuasi Conate. Bahkan murid warisan dari Sekte Super Daratan Tianhuang, keluarga bangsawan kuno atau faksi teratas mungkin tidak sekaya dia. Bab 540, 4 Gentris. Ketika berita buah Vermilion 10.000 tahun menyebar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertarik. Berbagai berita lain, nyata dan palsu, menyertainya. Ada pembicaraan tentang istana bawah tanah yang tersembunyi di bawah reruntuhan kian besar. Ada pembicaraan tentang ladang obat dengan harta yang tak terhitung jumlahnya di istana bawah tanah. Ada pembicaraan tentang seorang kultivator yang mendapatkan senjata roh bawaan yang sangat kuat di reruntuhan. Seluruh wilayah utara terguncang.
Ketertarikan terhadap reruntuhan kian besar dari dunia kultivasi wilayah utara berangsur-angsur mereda dalam 10.000 tahun terakhir. Tapi sekarang, dengan penyebaran besar-besaran berita satu demi satu, itu membuktikan bahwa mungkin ada rahasia yang belum ditemukan di reruntuhan kian besar. Selanjutnya, daya pikat buah vermilion 10.000 tahun terlalu besar untuk Golden Cores. Tidak ada yang bisa menahan godaan seperti itu. Para pembudidaya dari 4 dinasti wilayah utara mulai bergerak. Penerus dari beberapa sekte dan faksi besar keluar dari pengasingan, dengan berani mengklaim bahwa mereka ingin memperjuangkan buah vermilion. Bahkan beberapa klan bangsawan kultivasi yang tertutup menyatakan bahwa mereka mengirim paragon inti emas masing-masing menuju reruntuhan kian besar. Segera, dunia bergerak. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, badai berkumpul di sekitar reruntuhan kian besar dengan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, suasana berubah tegang dan membunuh. Hanya ada satu buah vermilion. Siapa di wilayah utara yang bisa mendapatkannya? 15 hari kemudian, dua pembudidaya tiba di sekitar reruntuhan kian besar, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki wajah penuh janggut dan penampilan wajah kasar, melangkah lebar sambil mengenakan baju besi berat. Wanita itu memiliki fitur luar biasa dan membawa pedang panjang di pinggangnya. Rambut hitamnya jatuh seperti air terjun dan jubahnya seputih salju, sangat anggun. Mereka adalah Mu Dongqing dan Bai Yuhan, masing-masing pemimpin ibu kota Regu Azure Falcon dan White Hawk dari Great Zhou. Keduanya telah berkultivasi untuk menyempurnakan ranah inti emas dan berada di sini atas perintah Kaisar. Kaisar Zhou besar melihat situasi dengan jelas dan tahu bahwa reruntuhan kian besar pasti akan dipenuhi dengan paragon yang bersaing. Dinasti Zhou besar tidak memiliki peluang sama sekali. Itulah alasan mengapa Zhou Agung tidak mengirim pasukan pembudidaya, melainkan hanya Mu Dongqing dan Bai Yuhan. Mereka tidak di sini untuk buah vermilion, hanya untuk memeriksa rahasia reruntuhan kian besar dan melihat apakah mereka dapat menemukan peluang. Ada banyak sekte dan faksi yang memiliki pemikiran yang sama. Ada juga sejumlah pembudidaya keliling yang menuju, ingin mengambil keuntungan dari kekacauan. Semua pembudidaya keliling itu tidak kuat dan tidak akan berani menjelajah ke reruntuhan kian besar sendirian. Sekarang ada banyak teladan dari berbagai sekte besar dan keluarga bangsawan yang membuka jalan. Hantu jahat dan tentara dunia lain bukanlah ancaman sama sekali. Para pembudidaya keliling itu juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk menjelajahi reruntuhan kian besar. Mu Dongqing dan Bai Yuhan melihat reruntuhan misterius yang sunyi di depan dengan ekspresi ragu-ragu. Biasanya, mereka berdua harus masuk dan menjelajahinya terlebih dahulu. Tapi sekarang, situasi di reruntuhan kian besar terlalu kacau dan mereka telah menyaksikan banyak pertempuran di sepanjang jalan ke sini. Semakin dekat mereka ke reruntuhan kian besar, semakin tegang situasinya. Tiba-tiba, ekspresi Mu Dongqing berubah dan dia menarik Bai Yuhan ke bawah untuk berjongkok saat keduanya bersembunyi di rerumputan liar di sekitar mereka yang lebih tinggi dari tinggi pria. Seseorang di sini, Mu Dongqing berbisik. Tidak lama setelah dia berbicara, serangkaian sosok muncul di cakrawala yang jauh. Pandangan sekilas menunjukkan bahwa ada lebih dari 1.000 dari mereka dan mereka semua mengambang di udara tipis, semuanya adalah inti emas. Masing-masing inti emas mengenakan baju besi berat dan menunjukkan ekspresi dingin. Mereka berada dalam formasi yang teratur dan jelas disiplin. Bai Yuhan sedikit mengernyit dan berbisik, itu sepertinya tentara dari dinasti Yu besar. Iya, Mu Dongqing mengangguk. Seseorang membocorkan berita bahwa 3 dinasti lainnya juga bergerak. Untuk berpikir bahwa dinasti Yu besar akan mengirim orang sebanyak ini. Petik 2. Pemimpin mereka tampaknya adalah jenius inti emas dari dinasti Yu besar, Gu Luonan. Itu dia. Mu Dongqing memiliki ekspresi tegas. Dari kelihatannya, dinasti Yu besar tampaknya sangat ingin bertarung demi buah vermilion. Sesampainya di depan reruntuhan kian besar, Gu Luonan berhenti sejenak dan melambaikan tangannya, memimpin inti emas di belakangnya untuk menyerbu ke dalam reruntuhan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tiba-tiba, suara gemetar bisa terdengar dari cakrawala yang jauh, bergemuruh seperti guntur seolah-olah pasukan besar datang. Tak lama kemudian, lusinan kereta perang kuno muncul, ditarik oleh kuda dewa yang berjingkrak di udara. Kereta-kereta itu menyerbu dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bendera perang berkibar di mana-mana, berkibar keras. Ada sekitar 3 orang di setiap kereta, semuanya mengenakan baju perang dan memancarkan aura baja dengan tatapan tajam. Kedatangan lusinan kereta kuno itu megah dan langsung menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Para pembudidaya di dekat reruntuhan samar-samar bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang. 2 kata raksasa tertulis di bendera perang, Taba. Mereka dari klan Taba. Jantung Mu Dongqing berdetak kencang.
Selain 4 dinasti, ada 4 klan bangsawan di wilayah utara, klan Murong, Yuan, Dugu dan Taba. Keempat klan bangsawan ini ada pada pendirian Kekaisaran Qian Besar dan memiliki garis keturunan yang panjang. Ketika ibu kota dihancurkan dalam semalam 10.000 tahun yang lalu, yang mengarah ke perpecahan Kekaisaran Qian Besar, 4 klan bangsawan meninggalkan kendali Kekaisaran Qian Besar satu demi satu juga. 4 klan bangsawan adalah klan kultivasi dengan kekuatan luar biasa dan fondasi yang dalam yang bahkan melampaui Zhou Agung dan 3 dinasti lainnya. Tidak kusangka bahkan inti emas Taba akan ada di sini. Saya mendengar bahwa paragon dari 4 klan bangsawan telah tiba, ingin mengklaim buah Vermilion dan memerintah wilayah utara. Pemimpin mereka tampaknya jenius tak tertandingi dari klan Taba, Taba Feng. Dengan temperamen yang buruk dan karakter yang kejam, dia suka berkelahi. Ada pembudidaya lain yang bersembunyi di dekat Mu Dongqing dan Bai Yuhan, berdiskusi dengan berbisik. Di antara lusinan kereta, hanya satu yang dipimpin oleh garis depan. Ditarik oleh 5 kuda surgawi yang sangat panjang, suara tetangga mereka bergetar. Satu orang berdiri di atas kereta dengan sosok perkasa dan aura angkuh, melepaskan perasaan kebiadaban. Ketika Guluonan dari dinasti Yu besar melihat orang itu, ekspresinya berubah dan dia mengambil napas sebelum mengungkapkan senyum tipis, menangkupkan tinjunya. Itu kamu, kakak Taba. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Ini adalah basa-basi yang umum di antara para pembudidaya tetapi itu menarik tawa tertahan dari klan Taba. Taba Feng mengalihkan pandangannya dan berteriak, dari mana semut ini berasal? Beraninya kau memanggilku dengan syarat yang setara. Kata-katanya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Guluonan. Guluonan juga seorang ahli tingkat atas dari ranah inti emas dan belum pernah mengalami ejekan seperti itu sebelumnya. Seketika, ekspresinya menjadi gelap. Setelah melihat itu, Taba Feng mencibir, bagus, bagus. Beraninya kau memberiku sikap seperti itu. Jangan pergi kalau begitu. Kalian semua akan tinggal di sini. Membunuh. Menamparkan tas penyimpanannya, Taba Feng mengambil tombak yang sangat mendominasi. Melambaikan tangannya dengan teriakan, dia mencambuk tali dan keretanya menyerbu. Klan Taba di belakangnya mengikuti perintahnya dan lusinan kereta bergerak pada saat yang bersamaan. Drum perang bergema memekakkan telinga. Aura itu begitu besar sehingga sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Bersiap untuk bertempur. Ekspresi Guluonan berubah. Dia tidak menyangka bahwa satu pernyataan darinya akan menyebabkan pertempuran besar pecah. Ledakan. Lusinan kereta dibebankan ke pasukan Great Yu dengan membunuh, merobek pasukan inti emas yang memiliki lebih dari 1.000 orang. Serangan tunggal itu menyebabkan hampir 100 inti emas diinjak-injak menjadi lumpur daging oleh kereta. Di depan, Taba Feng bahkan lebih menakutkan, berdiri di depan kereta melambaikan tombaknya dengan kekuatan yang menakutkan, tidak ada inti emas yang bisa bertahan satu putaran pun melawannya. Di mana-mana kereta lewat, jejak darah akan muncul. Satu demi satu, sosok jatuh dari langit tanpa daya. Bab 541, Pertemuan Besar. Itu terlalu tragis. Di reruntuhan, kehidupan Golden Kores mirip dengan rumput. Dalam waktu kurang dari 15 menit, pasukan inti emas yang teratur dari dinasti Yu besar itu diinjak-injak oleh lusinan kereta dari klan Taba dan lebih dari setengahnya terluka atau mati. Mayat berserakan di mana-mana dan tangisan tragis melolong. Tentara Great Yu telah pecah sepenuhnya dan para pembudidaya yang tersisa melarikan diri jauh tanpa berbalik. Jenius inti emas dari dinasti Yu besar, Guluonan, dikalahkan oleh Taba Feng dalam 3 pukulan. Mengiris kepala Guluonan dengan tombaknya, Taba Feng memegang kepala di tangannya. Dengan aura yang sangat deras, dia menginjak mayat Guluonan dan memukul bibirnya, mencibir, jenius anjing apa ini? Tidak ada kekurangan jenius di generasi ini. Petik 2. Mu Dongqing dan Bai Yuhan ngeri ketika mereka menyaksikan adegan itu dan menggigil tak terkendali. Mereka berdua menyaksikan Guluonan melepaskan fenomena inti emasnya untuk mencoba dan melarikan diri. Namun, itu dihancurkan dengan satu tebasan tombak Taba Feng dan kepalanya terpenggal. Bahkan tanpa menggunakan fenomena inti emasnya, Taba Feng membunuh Guluonan sambil menghancurkan pasukan Great Yu. Dia melemparkan kepala Guluonan yang berlumuran darah dengan santai ke tanah dan mengejek dengan dingin. Kamu bahkan tidak cocok untuk menaiki keretaku dengan kekuatanmu. Mempersempit pandangannya, Mu Dongqing samar-samar bisa melihat puluhan kepala berserakan di kereta Taba Feng. Kebanyakan dari mereka dikeringkan dan hanya sedikit yang diwarnai dengan darah segar. Saya mendengar bahwa Taba Feng suka membunuh para jenius. Setiap kali dia membunuh seorang jenius, dia akan memenggal kepala yang terakhir dan meletakkannya di keretanya.
Saya pernah mendengar bahwa dia dengan berani mengklaim bahwa dia akan membantai semua teladan daratan Tianhuang dan mengisi keretanya. Bisikan pelan terdengar dari rerumputan di dekatnya. Mu Dongqing dan Bai Yuhan bertukar pandang, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ada puluhan kereta dari klan Tabai yang datang untuk ekspedisi ini. Paling-paling, mereka memiliki kurang dari 100 orang. Namun, mereka mampu menghancurkan pasukan dengan lebih dari 1.000 inti emas. Kekuatan klan Taba sudah jelas. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tidak jauh dari situ, sekelompok kereta perang kuno lainnya dikerahkan dengan mengibarkan bendera perang, bertuliskan kata Yuan. Salah satu klan bangsawan lainnya, klan Yuan, telah tiba. Pemimpin klan Yuan lebih kurus seperti batang bambu dan mencibir. Taba, itu hanyalah semut dengan kekuatan biasa-biasa saja. Apa yang bisa dibanggakan? Yuan Wujia. Taba Feng memutar kereta dan mencambuk talinya dengan niat bertarung yang membara di matanya, berteriak, kamu datang pada waktu yang tepat. Membunuh semut itu sama sekali tidak menyenangkan. Aku masih menyimpan tempat di keretaku untuk kepalamu. Tanpa sepatah kata pun, Taba Feng memimpin keretanya dan menyerbu ke arah Yuan Wujia. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Yuan Wujia jelas tidak takut dan mengambil tombak emas bermata 3 dari tas penyimpanannya. Itu terlihat sangat berat dan tidak sesuai dengan ukurannya yang kurus. Membunuh. Keduanya melayang ke udara pada saat yang sama dan berteriak. Tombak bermata 3 dan tombak emas bertabrakan dengan keras, melepaskan gelombang kejut yang bergetar di udara. Semburan cahaya melesat, berkobar seperti matahari dengan pancaran menyilaukan. Ada lebih banyak pembudidaya berkumpul di sekitarnya dan teriakan ketakutan bisa terdengar dari kerumunan. Mu Dongqing adalah seorang kultivator pemarah tubuh dengan kekuatan luar biasa. Dia memegang palu raksasa dan tak terbendung. Namun, dibandingkan dengan dua teladan di depannya, Mu Dongqing merasa bahwa dia terlalu lemah. Ini adalah paragon sejati. Mu Dongqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan meratap, salah satu dari mereka bisa membunuhku dalam waktu kurang dari 3 langkah. Suara memekakkan telinga terdengar saat dua klan bangsawan, Taba Feng dan Yuan Wujia, bertarung di udara dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Kekosongan akan bergetar dengan setiap bentrokan. Saat serangan berlanjut, Taba Feng menjadi semakin serius dan keganasan di matanya berkilauan. Mengedarkan inti emasnya dengan marah, aura menakutkan menyebar dari sekelilingnya. Itu adalah fenomena inti emas. Pupil Yuan Wujia mengerut dengan cepat dan dia segera mundur, berteriak, Taba Feng, kamu gila. Beraninya kamu mencoba dan menggunakan fenomena inti emas. Fenomena Golden Core adalah cara terkuat yang tersedia untuk Golden Cores dan mereka tidak akan dapat menggunakannya kembali dalam waktu singkat setelah dirilis. Dengan kata lain, jika seseorang mengaktifkan fenomena inti emas mereka selama pertempuran yang intens, itu berarti mereka bertekad untuk membunuh. Sementara Yuan Wujia tidak senang dengan Tada Feng, dia mempertahankan kewarasannya. Buah vermilion belum matang. Jika keduanya mengungkapkan semua kartu truf mereka dan melepaskan fenomena inti emas mereka di sini, itu hanya akan menghasilkan hasil internesin dan memungkinkan orang luar untuk mendapatkan keuntungan. Fenomena inti emas Taba Feng belum terbentuk sepenuhnya dan pada kenyataannya, dia juga ragu-ragu secara internal. Tetapi ketika dia merasakan tatapan dari sekitarnya, Taba Feng terpompa dan menyatakan dengan dingin, persetan. Aku akan membunuhmu hari ini. Kalian berdua, hentikan. Tiba-tiba, suara dingin dan menawan terdengar. Bang! Ledakan! Ledakan! Serangkaian kereta kuno tiba dengan aura yang luar biasa, menyebabkan awan menyebar dan cakrawala berguncang. Kereta kuno ini hanya tersedia untuk keluarga bangsawan-bangsawan. Itu adalah kedatangan klan kultivasi utama lainnya. Bendera perang di kereta menunjukkan kata yang mencolok, murong. Seorang wanita berdiri di atas kereta di depan, mengenakan jubah istana biru dengan sosok tinggi, langsing dan menggairahkan. Meskipun dia tidak memakai riasan, dia memiliki fitur seperti peri tanpa cacat dengan arogansi yang unik untuk klan bangsawan. Orang yang berbicara sebelumnya adalah wanita ini. Ketika dia melihat wanita itu, Yuan Wujia berteriak dengan tergesa-gesa, Murong Wushuang, kamu datang pada waktu yang tepat. Bantu aku mengendalikan orang gila ini. Tidak ada dari kalian yang akan mengendalikan tindakanku hari ini. Meskipun itulah yang dikatakan Taba Feng, jelas bahwa nada suaranya telah melunak. 4 klan bangsawan kami terkait melalui sejarah. Kita bisa spar, tapi tidak perlu masuk ke pertarungan hidup dan mati. Murong Wushuang berkomentar dengan acuh tak acuh, selain itu, buah vermilion belum matang. Apa gunanya kalian bertengkar? Membiarkan orang luar menertawakan kita.
Menyapu pandangannya ke arah para pembudidaya yang menonton dari sekitarnya, Tada Feng berteriak dengan niat membunuh yang dingin di matanya, siapa yang berani menertawakanku? Kalian semua, enyahlah lebih jauh. Petik 2. Banyak pembudidaya terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Mu Dongqing dan Bai Yuhan memanfaatkan momen kacau untuk melarikan diri keluar juga. Reruntuhan itu terlalu menakutkan. Pertempuran ini hanyalah sebuah adegan yang mereplikasi pertempuran serupa di bagian lain dari reruntuhan kian besar. Bahkan sebelum mereka melihat buah vermilion, orang-orang bertarung sampai sungai darah terbentuk. Setelah buah vermilion benar-benar muncul, badai darah macam apa itu? Kelompok itu mundur, meninggalkan satu orang berjalan ke depan dengan diam-diam dengan cara yang mencolok. Seketika, tatapan semua orang terfokus pada orang itu. Orang itu mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut hitam. Tanpa ekspresi dan kaku, tidak ada emosi di matanya saat dia berjalan menuju kedalaman reruntuhan kian besar sambil memegang pedang panjang di tangan kirinya yang pucat. Siapa itu? Beraninya dia mengabaikan ancaman Taba Feng. Saya pikir otaknya pasti sudah mati. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa dia idiot dengan wajah lumpuh. Petik 2. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Beraninya dia menantang 3 klan bangsawan sendirian. Petik 2. Banyak pembudidaya di dekatnya berdiskusi dengan suara pelan dengan ekspresi mengejek. Orang itu tidak bergerak cepat. Tepatnya, dibandingkan dengan kecepatan pembudidaya, dia sangat lambat. Pembudidaya pedang berjubah hitam berjalan perlahan menuju kedalaman reruntuhan seperti manusia, mengabaikan banyak kereta dari 3 klan bangsawan di udara dan pembudidaya yang kuat. Satu demi satu langkah. Bab 542, 10 Sekte Atas. Para pembudidaya dari 3 klan bangsawan tampaknya telah membeku di udara dan keheningan terjadi karena tidak ada dari mereka yang bergerak. Setelah kedatangan pendekar pedang berjubah hitam, bahkan Taba Feng yang tak tertahankan dengan keganasannya yang luar biasa sebelumnya menjadi tenang, sedikit kewaspadaan bisa dilihat dari kedalaman matanya. Adegan yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Sebaliknya, pendekar pedang berjubah hitam terus berjalan di bawah 3 klan bangsawan dengan cara yang tidak tergesa-gesa, langkah demi langkah seperti itu di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukan jarak yang dianggap jauh bagi para pembudidaya. Baik itu dengan teknik gerakan atau mengendarai pedang mereka, itu hanya membutuhkan sedikit lebih dari 100 napas. Namun, pendekar pedang berjubah hitam itu berjalan selama 15 menit. Hal yang aneh adalah tidak ada yang menghentikannya atau bahkan berbicara sepanjang waktu. Seolah-olah tenggorokan semua orang tercekik. Murong Wushuang sedikit mengernyit dan ada pandangan aneh dalam cara dia melihat pendekar pedang berjubah hitam itu. Rasanya seperti kasihan, kekaguman dan bahkan kekhawatiran, itu bertentangan dan rumit. Pendekar pedang berjubah hitam itu tampak acuh tak acuh terhadap tatapan berapi-api semua orang. Tatapannya sedikit hilang, sepertinya tidak dapat menemukan titik fokus. Berjalan maju selangkah demi selangkah tanpa tergesa-gesa, dia mempertahankan kecepatannya dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Siapa pria itu? Para pembudidaya yang menonton bukanlah orang bodoh dan secara bertahap kembali sadar. Masih ada satu klan bangsawan lagi. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah teladan dari klan Dugu. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, sepertinya saya ingat bahwa ada seorang pembudidaya pedang inti emas yang menakutkan dari klan Dugu yang dikenal sebagai Dugu Jian. Dia hidup untuk pedang itu. Aku juga pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dikatakan bahwa dia menyendiri dan tidak memiliki kerabat atau teman. Selama puluhan tahun terakhir, dia hanya ditemani oleh pedang hitamnya dan telah benar-benar mencapai ranah yang tidak membutuhkan apa-apa selain pedangnya. Ketika dia mendengar diskusi di dekatnya, Bai Yuhan berbisik, Dongqing, sepertinya klan Dugu telah menyerah dalam memperebutkan buah vermilion. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirimnya ke sini sendirian. Petik 2. Belum tentu. Mu Dongqing menggelengkan kepalanya. Terlepas dari orang-orang seperti kita yang telah menyerah untuk memperjuangkan buah vermilion dan hanya di sini untuk mengambil keuntungan dari kekacauan, ada kemungkinan lain mengapa beberapa dari mereka ada di sini sendirian atau berpasangan. Mengapa? Bai Yuhan bertanya. Pria itu sangat menakutkan sehingga dia bahkan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Di udara, Taba Feng telah menarik kembali fenomena inti emasnya ketika pendekar pedang berjubah hitam itu muncul. Setelah pendekar pedang berjubah hitam itu pergi, dia menghela nafas lega dan tertawa. Di sini saya berpikir mengapa tidak ada seorang pun dari klan Dugu dengan 3 klan kami di sini. Jadi, mereka mengirim orang dengan wajah lumpuh itu. Pendekar pedang berjubah hitam itu tanpa ekspresi sepanjang waktu dan Taba Feng secara alami hanya mengejeknya dengan istilah wajah lumpuh. Tidak jauh, seorang kultivator tidak bisa menahan tawa. Wajah lumpuh.
Hehe, betapa cocoknya. Petik 2. Ekspresi Murong Wushuang menjadi gelap dan dia sedikit menoleh. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya muncul seketika, menembaki gelabela pembudidaya itu sebelum menghilang. Ada bunyi gedebuk. Kepala orang itu meledak dan dia jatuh ke tanah, mati dengan darah dan cairan otaknya berceceran di mana-mana. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Para pembudidaya di dekatnya sangat pucat dan mundur secara naluriah, menatap ke langit dengan rasa gentar pada wanita pembunuh tak tertandingi di kereta kuno itu. Dengan wajah dingin, Murong Wushuang berkata perlahan, apakah menurutmu orang sepertimu bisa mengolok-olok siapapun dari 4 klan bangsawan? Tidak ada yang menjawab. Taba Feng, Yuan Wujia dan Murong Wushuang berdiri di udara dengan aura yang memesona, menyerupai dewa-dewa yang sedang memandang rendah manusia dengan tatapan menghakimi. Siapa yang berani menjawab di bawah tekanan seperti itu? Berbalik, Murong Wushuang memelototi Taba Feng dan berkata dengan dingin, Taba Feng, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, tapi sebaiknya kau jaga mulutmu. Masalah berasal dari mulut. Taba Feng mendapatkan kembali arogansinya setelah kepergian pendekar pedang berjubah hitam dan tertawa terbahak-bahak. Itu bukan urusanmu. Aku bisa mengatakan apapun yang aku suka. Baik, dengan tatapan dingin, Murong Wushuang berkata, karena kamu sangat berani, kejar Dugu dan ulangi kata-katamu. Ekspresi Taba Feng menjadi gelap dan dia mendengus tanpa membalas. Sambil menarik napas dalam-dalam, Murong Wushuang menenangkan diri dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian, tetapi ada berita bahwa murid-murid warisan dari 10 sekte atas wilayah utara akan datang. Ketika mereka mendengar itu, Taba Feng dan Yuan Wujia mengerutkan alis mereka. Tidak akan semudah itu untuk memetik buah vermilion dan mengklaim dominasi atas ranah inti emas di wilayah utara. Bahkan penerus keluarga bangsawan kuno di wilayah utara mungkin muncul. Dengan mengatakan itu, Murong Wushuang melambaikan tangannya dan memimpin lusinan kereta di belakangnya untuk melaju ke reruntuhan kian besar. Taba Feng dan Yuan Wujia menjadi tenang juga dan pergi masing-masing, menyerah pada pertarungan mereka dengan pemahaman diam-diam. Dalam sekejap mata, kedamaian kembali ke langit di batas-batas reruntuhan. Dengan begitu banyak talenta yang bertujuan untuk tujuan yang sama, bahkan para figur dari 4 klan bangsawan mungkin tidak bisa mendapatkan buah vermilion. Betul sekali. Pernahkah Anda mendengar bahwa murid warisan dari 10 sekte atas juga bergegas? Pasti akan ada perang besar antara paragon pada saat itu. Sepertinya buah vermilion bukan hanya harta universal, ada makna yang lebih dalam dari itu. Siapapun yang mendapatkan buah vermilion adalah makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara. Medan perang kuno menengah akan terbuka dalam 20 tahun lagi. Seorang pemenang harus diputuskan dengan pengumpulan teladan faksi dan sekte besar di wilayah utara ini. Petik 2. Mu Dongqing dan Bai Yuhan bertukar pandang muram saat mereka mendengar diskusi. Situasi di reruntuhan kian besar bahkan lebih kacau dan menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Apa itu 10 sekte atas? Bai Yuhan bertanya. Mu Dongqing mengenang dan menjawab, saya mendengar jiwa yang baru lahir di istana menyebutkan tentang hal itu secara tidak sengaja di masa lalu. Dikatakan bahwa ada 108 klan atas yang berperingkat di bawah sekte abadi, Buddha, dan iblis. Sebagian besar dari mereka berkumpul di benua tengah dan beberapa dari mereka tersebar di wilayah utara, selatan, timur dan barat. Ada 10 dari mereka di wilayah utara. Petik 2. Sekte macam apa yang bisa dianggap sebagai sekte atas? Aku tidak yakin. Mu Dongqing menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa kekuatan sekte atas membutuhkan dukungan dari sosok perkasa tubuh bersama. Sosok perkasa tubuh bersama. Penyebutan kata-kata itu menyebabkan jantung Bai Yuhan berdetak kencang. Ada 9 alam utama kultivasi, kondensasi Qi, pembentukan yayasan, inti emas, jiwa baru lahir, pembalikan kekosongan, karakteristik Dharma, tubuh bersama, Mahayana dan transendensi kesengsaraan yang legendaris. Alasan mengapa dinasti Zhou besar dapat didirikan dan bertahan hampir 10.000 tahun adalah karena ada Dao Lord karakteristik Dharma yang mendukung ibu kota. Betapa menakutkannya jika sekte atas mendapat dukungan dari sosok perkasa tubuh bersama. Berapa banyak dewa Dao karakteristik Dharma yang akan mereka miliki di bawah mereka? Kekuatan macam apa yang akan dimiliki paragon mereka juga? Seseorang hanya akan benar-benar mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari mereka setelah meninggalkan dinasti Zhou besar dan mengalami teror sejati dari dunia kultivasi. Di benua tengah, asal mula kultivasi di mana budaya kultivasi adalah yang paling mulia dengan sekte dan faksi yang paling banyak berkumpul, seberapa megah hal-hal di sana. Bab 543, Kepercayaan.
Tiba-tiba, aura gemetar melonjak dari tepi cakrawala. Cuaca telah berubah. Aduh, suara klakson panjang terdengar di seluruh dunia. Banyak pembudidaya melihat ke atas dan ekspresi mereka berubah. Di ujung langit, kapal perang kapal roh raksasa sepanjang beberapa ribu kaki dengan pola misterius terukir di atasnya melayang dan bersinar terang. Merobek udara, pembuluh roh memiliki aura yang mendominasi dan kekuatan yang merajalela. Satu demi satu, sosok-sosok dengan aura gemetar yang kuat berdiri di depan mereka. Penerus sekte atas telah tiba di reruntuhan. Itu adalah wadah roh dari salah satu dari 10 sekte atas, sekte gerakan surga. Pemimpin mereka harus menjadi teladan dari Heaven Motion Sect, Long Wonyu. Bejana roh melewati para pembudidaya satu demi satu, membentuk bayangan raksasa yang menutupi langit. Tidak lama setelah Heaven Motion Sect berlalu, lebih banyak kapal roh merobek awan. Kapal-kapal itu gelap gulita dan menakutkan, menyerupai kapal neraka yang mengambang di lautan neraka. Salah satu dari 10 sekte atas, sekte hantu gelap. Berhati-hatilah untuk tidak menjadi sasaran siapapun dari sekte hantu gelap atau kamu pasti akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ada banyak hantu jahat dan tentara dunia lain di reruntuhan kian besar. Itu keuntungan medan yang lengkap untuk sekte hantu gelap. Pembuluh roh dari sekte hantu gelap diarahkan ke reruntuhan kian besar. Tidak lama kemudian, lebih banyak kapal perang tiba. Nenek moyang pertama dari klan bangsawan adalah prajurit budidaya yang menaklukkan gurun. Oleh karena itu, klan mereka akan bepergian dengan kereta kuno. Klan atas berbeda dari klan bangsawan wilayah utara. Sebagian besar dari mereka bepergian menggunakan kapal roh. Itu kapal perang salah satu dari 10 sekte atas, lembah Blaze Columbus. Api yang membara berkobar di kapal perang yang baru tiba dan awan di udara terbakar merah, menampilkan keindahan yang suram. Saya mendengar bahwa teladan Blaze Columbus Valley, Wang Yan, datang ke sini sebelumnya dan hampir terbunuh. Siapa yang bisa begitu kuat? Saya tidak yakin. Itu mungkin murid warisan dari sekte atas lainnya. Saya mendengar bahwa teladan Stellar Luna Sekte mati. Tidak mungkin Stellar Luna Sekte akan membiarkan ini pergi. Petik 2. Sudah ada 3 dari 10 sekte atas di sini sekarang dan saya mengumpulkan 7 lainnya akan segera tiba. Sepertinya rumor itu nyata. Petik 2. Tak perlu dipikirkan, pertempuran hebat pasti akan pecah di reruntuhan kian besar setelah buah vermilion matang 15 hari kemudian. Pada saat itu, Paragon akan berlumuran darah dan tidak ada yang tahu siapa yang akan selamat dari badai besar itu. Ini bisa dianggap sebagai ujian. Hanya teladan yang bertahan dari pertumpahan darah yang benar-benar dapat dianggap sebagai teladan yang tiada taranya dan meninggalkan nama yang tak tergoyahkan di medan perang kuno perantara 20 tahun kemudian. Dengan ekspresi tegas, Mu Dongqing merenung lama sebelum berkata perlahan, situasinya menjadi terlalu rumit di reruntuhan kian besar. Mengapa kamu mengatakannya? Bai Yuhan tahu bahwa dia memiliki lebih banyak pikiran. Mu Dongqing mengerutkan kening. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa meskipun ada keributan besar di reruntuhan kian besar, satu jiwa baru lahir belum muncul? Bai Yuhan mengangguk, dia juga sudah menyadarinya sejak lama. Buah vermilion tidak memiliki banyak efek untuk Naschen Souls dan mereka mungkin tidak tertarik dengan itu, Bai Yuhan menyimpulkan. Meskipun itu benar, tidak mungkin tidak satupun dari mereka muncul sama sekali. Itu tidak masuk akal. Apa yang ada dalam pikiranmu? Mu Dongqing merenung dalam-dalam. Saya menduga bahwa beberapa jiwa yang baru lahir telah tiba. Bagaimana apanya? Mata Bai Yuhan melebar. Mu Dongqing menjawab, ada terlalu banyak faksi yang terlibat dalam pertarungan untuk buah vermilion ini. Jika Naschen Souls ikut campur, mereka pasti akan menghancurkan keseimbangan. Seperti yang telah Anda sebutkan, itu benar-benar tidak layak bagi Naschen Souls untuk memperjuangkan satu buah vermilion. Petik 2. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ada kesepakatan diam-diam antara Naschen Souls dari berbagai faksi utama untuk tidak ikut campur sehingga generasi muda dapat mengambil pertempuran yang benar-benar menentukan untuk melihat siapa yang bisa memerintah tertinggi di antara ranah inti emas. Sangat mungkin bahwa semua Naschen Souls disembunyikan dan menonton untuk melihat hasil dari pertempuran ini. Bai Yuhan mengerutkan kening dan berpikir keras setelah mendengar tebakannya. Gua bawah tanah. Cahaya cemerlang bersinar di atas lava merah dan baju besi bagian dalam kuning samar melayang di udara dengan indah. Di pantai, seorang kultivator berjubah hijau yang sopan menyeka keringat di dahinya dan menghela nafas lega, akhirnya melepaskan senyum tipis. Kultivator berjubah hijau tidak lain adalah Susimo. Setelah memasuki gua bawah tanah, dia hanya menghabiskan 5 hari untuk memperbaiki 5 panah emas hitam. Namun, dia butuh 10 hari untuk memperbaiki Mystic Gold Silk Armor.
Selama 15 hari terakhir, Suzimo tidak beristirahat sejenak dan tegang, dia sudah mencapai batasnya secara fisik dan mental dengan melakukan pengumpulan roh secara terus-menerus. Namun, itu semua sepadan. 5 panah emas hitam dan armor sutra emas mistis semuanya adalah senjata roh bawaan, kekuatan tempur Suzimo baru saja naik ke level lain. Suzimo meregangkan dan melepaskan jubah hijaunya, bersiap untuk mengenakan Mystic Gold Silk Armor. Namun, tindakannya menyebabkan bola merah berbulu di samping kakinya terbangun. Rubah kecil itu menguap dan mendorong paha Suzimo dengan kepala dan matanya yang pusing, menunjukkan ketidaksenangannya. Suzimo tersenyum. Selama 15 hari terakhir, rubah kecil itu benar-benar lengah terhadapnya. Awalnya, hal kecil ini bersembunyi dan mengawasinya dari jauh. Ketika lelah, ia tidur dan terus menonton setelah bangun. Setelah beberapa hari, ketika rubah kecil melihat bahwa Suzimo mengabaikannya, dia maju dan mendekat. Ketika dia menyadari bahwa dia masih tidak dalam bahaya setelah 1 hari, dia menutup jarak lagi. Beberapa hari kemudian, rubah kecil itu langsung berbaring di samping kaki Suzimo. Dia menggunakan pahanya sebagai bantal dan merasa sangat nyaman, dia tidak pernah tidur senyaman ini selama puluhan tahun. Setelah bangun, rubah kecil itu menggosok matanya dan hal pertama yang dilihatnya adalah Suzimo mengganti pakaiannya. Seketika, dia tersipu dan menggerutu dalam hati, segala sesuatu tentang pria ini baik kecuali fakta bahwa dia suka telanjang. Suzimo acuh tak acuh dan mengenakan Mystic Gold Silk Armor, terasa dingin di kulitnya dan sangat nyaman. The Mystic Gold Silk Armor setipis sayap jangkrik tapi pantang menyerah dan bisa menyesuaikan diri dengan sosok pembudidaya manapun, itu benar-benar harta karun Utmos yang langka. Setelah berhasil memperbaiki senjata roh bawaan, Suzimo bersemangat dan mengenakan jubah hijaunya sekali lagi. Melihat rubah kecil di sampingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau dan menyentuh tubuhnya yang berbulu. Awalnya, rubah kecil ingin menghindar dengan naluri. Namun, dia berkedip dan tetap di tempatnya, membiarkan Suzimo menggosok tubuhnya dengan lembut. Rubah kecil. Sambil menyeringai, Suzimo berkata dengan tatapan main-main di matanya, tahukah Anda bahwa ketika Anda tidur, Anda mendengkur sangat keras? Sarjana terkutuk. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu dengan keras? Rubah kecil itu membeku dengan ekspresi malu dan berbalik ke telapak tangan Suzimo sebelum menggigit dengan kejam. Menyalak. Rubah kecil berseru. Telapak tangan Suzimo baik-baik saja tetapi giginya hampir retak saat dia terengah-engah. Ketika dia melihat itu, Suzimo tidak bisa menahan tawa. Mengerucutkan bibirnya dan berkedip, mata rubah kecil yang memikat itu berkabut dan tetesan air mata seukuran kacang berguling-guling, tampak menyedihkan seolah-olah dia telah menderita banyak keluhan. Suzimo membuang senyumnya dengan tergesa-gesa dan membelai dahinya, berkata dengan ketegasan palsu, tapi sejujurnya, dengkuranmu tidak seperti dengkuran biasa. Iya, lebih enak. Rubah kecil itu menangis dan menangis.